Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan review jurnal penentuan struktur dan senyawa organik. Jurnal rujukan yang saya gunakan yaitu Potensi minyak atsiri rimpang jeringau atau Acorus calamuslin sebagai penghambat pertumbuhan Fusarium solani, jamur patogen penyebab busuk batang pada buah naga. Baik, rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara yang dilakukan untuk menghasilkan minyak atsiri dari rimpang jeringau atau Acorus calamuslin agar bisa digunakan sebagai penghambat pertumbuhan Fusarium solani, jamur patogen penyebab busuk batang pada buah naga. Baik, kita masuk pada hasil dan pembahasan, di mana pada hasil yang diperoleh, minyak atsiri yang diperoleh dari 10 kg rimpang jeringau adalah 15,50 ml dengan persen hasil sebesar 0,1339%. Minyak berwarna kuning kecoklatan dan beraroma sangat tajam. Baik, kita lihat tabel pertama, di mana pada tabel pertama ini menunjukkan daya hambat minyak atsiri rimpang jeringau terhadap diameter pertumbuhan koloni jamur Fusarium solani pada hari ke-7 dalam media PDA. Pada tabel pertama menunjukkan perlakuan minyak atsiri rimpang jeringau dengan konsentrasi 1,0% dapat menghambat pertumbuhan koloni jamur sebesar 81,87%, sedangkan daya hambat pada konsentrasi 0,5% sebesar 77,67%, sehingga apabila dibandingkan dengan kontrol pada konsentrasi 0,5% sudah berbeda nyata. Selanjutnya pada konsentrasi 2,0% menghasilkan daya hambat masing-masing 81,87% dan 83,37% secara berturut-turut, yang mana kedua konsentrasi ini tidak berbeda nyata berdasarkan Duncan multiple range stats pada taraf 5%, yang mana angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata. Sedangkan pada konsentrasi 4,0% memberikan daya hambat sebesar 86,07%, yang mana apabila dibandingkan dengan konsentrasi 2,0% menunjukkan berbeda nyata berdasarkan Duncan multiple range stats pada taraf 5%. Sehingga pada tabel pertama ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan daya hambat pada konsentrasi 1,0% sampai 4,0% tidak menunjukkan perubahan yang terlalu signifikan, yang mana pada konsentrasi 1,0% merupakan konsentrasi optimum dari pengujian koloni jamur patogen ini. Baik, selanjutnya kita masuk pada tabel 2. Di mana pada tabel 2 ini menunjukkan daya hambat minyak atsiri rimpang jeringau terhadap kerapatan spora jamur Fusarium solani pada hari ke-5 dalam media PDB. Pada tabel kedua menunjukkan bahwa perlakuan minyak atsiri rimpang jeringau efektif menghambat pembentukan spora pada jamur Fusarium solani, yaitu pada persen daya hambat dengan konsentrasi 0,5% sebesar 56,22%, yang mana konsentrasi 0,5% berbeda nyata dengan konsentrasi 0% berdasarkan Duncan multiple range stats pada taraf 5%. Selanjutnya pada konsentrasi 0,5% dan 1,0% tidak berbeda nyata dengan persen daya hambat secara berturut-turut sebesar 56,22% dan 67,7%. Sedangkan pada konsentrasi 1,0%, 2,0% dan 4,0% berbeda nyata dengan persen daya hambat secara berturut-turut sebesar 67,79%, 80,45% dan 100% berdasarkan Duncan multiple range stats pada daerah 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada konsentrasi 4,0% mampu menghambat pembentukan spora secara total dan bertambahnya konsentrasi minyak atsiri persen daya hambat pembentukan spora meningkat. Baik, selanjutnya adalah tabel 3, di mana pada tabel 3 ini menunjukkan daya hambat minyak atsiri rimpang jeringau terhadap pertumbuhan biomasa jamur Fusarium solani pada hari ke-8 dalam media PDB.
di mana pada tabel 3 ini menunjukkan perlakuan minyak atsiri rimpang jeringau efektif penghambat pembentukan biomasa pada jamur Fusarium solanae pada konsentrasi 0,5% dengan persendaya hambat sebesar 91,05%, berbeda nyata dengan konsentrasi 0% berdasarkan Duncan Multiple Range Test pada daerah 5%. Selanjutnya pada konsentrasi 1,0% dengan konsentrasi 0,5% sangat berbeda nyata, yang mana persendaya hambat 1,0% adalah 96,22%, sedangkan pada konsentrasi 1,0%, 2,0%, dan 4,0% tidak berbeda nyata dengan persendaya hambat berturut-turut yaitu 96,22%, 96,26%, dan 97,50%. Sehingga disimpulkan bahwa pada tabel ketiga ini yang menunjukkan konsentrasi yang optimum yaitu pada konsentrasi 1,0%. Oke, baik, kita lihat tabel 4, di mana pada tabel 4 ini menunjukkan kromatogram GC minyak atsiri rimpang jeringau. Di mana pada tabel 4 ini menunjukkan analisis komponen penyusun minyak atsiri rimpang jeringau dengan menggunakan kromatogram gas spektrometer massa atau GCMS menghasilkan 10 puncak senyawa dengan waktu retensi dan kelimpahan dalam persen. Dari 10 puncak senyawa ini, pada puncak ke-7 dan puncak ke-9 pada hasil kromatogram merupakan senyawa utama penyusun minyak atsiri rimpang jeringau yang mana didukung dengan kelimpahan yang besar. Senyawa dugaan pada puncak 7 dan puncak 9 secara berturut-turut yaitu cis-asaron, bensen, 1,2,4 trimetoksi, 5,1-propenil. Baik, selanjutnya kita lihat hasil kromatogram GCMS minyak atsiri rimpang jeringau. Oke, bagi gambar yang pertama merupakan kromatogram GC minyak atsiri rimpang jeringau. Pada gambar pertama ini menunjukkan puncak utama yang dihasilkan pada kromatogram dari hasil spektrum massa minyak atsiri rimpang jeringau menghasilkan puncak tertinggi pada waktu retensi 14,110 menit dengan persentase kelimpahan sebesar 23,26%, dan pada database ditunjukkan bahwa senyawa tersebut adalah senyawa asaron. Hasil perhitungan yang didasarkan pada intensitas spektrum ion molekul M+ adalah 208, M tambah 1 adalah 209, mempunyai kurang lebih 12 atom karbon. Senyawa dugaan pada puncak 7 dan puncak 9 berturut-turut yaitu cis-asaron, bensen, 1,2,4 trimetoksi, 5,1-propenil. Oke, baik, selanjutnya kita lihat gambar A merupakan spektrum massa senyawa puncak 7. Spektrum B adalah spektrum massa senyawa cis-asaron. Sekian presentasi dari saya. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih.